Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Wulan Karainan dengan NIM 21314101. 2. Salma Ramadhani dengan NIM 2131414009. 3. Saya sendiri, Tan Bagas Widikdo dengan NIM 2131411016. Keempat, Putri Indah Sofyandani dengan NIM 2131411024. Sebelum masuk ke materi juga, saya akan sedikit memberikan info tentang topik pembahasan yang akan kami bahas. 1. Ada pengertian Simapur. 2. Sejarah Simapur. 3. Simapur modern. 4. Kegunaan Simapur. 5. Prinsip Simapur. 6. Prosedur mengirim atau menerima isyarat Simapur. 7. Cara mudah belajar Simapur. Materi yang pertama yaitu pengertian Simapur. Simapur adalah salah satu cara untuk mengirim dan menerima berita menggunakan bendera, dayung, batang tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun saat ini yang umum digunakan adalah bendera yang dinamakan dengan bendera Simapur. Pengiriman sandi atau kode melalui bendera Simapur ini memakai dua bendera yang masing-masing ukuran bendera tersebut berukuran 45 x 45 cm. Bentuknya yang persegi merupakan gabungan dua buah segitiga sama kaki yang berbeda warna. Materi yang kedua yaitu sejarah Simapur. Simapur merupakan program yang ditemukan oleh E.W. Dijkstra atau seorang ilmuwan dari Rotterdam, Belanda pada akhir tahun 1960. Pada tahun 1967, E.W. Dijkstra mengajukan sebuah konsep di mana kita menggunakan satu variabel. Tipe dari variabel ini dinamakan dengan nama Simapur. Di tahun-tahun berikutnya, Simapur banyak digunakan sebagai primitif dari mekanisme sinkronisasi yang lebih kompleks dan lebih tinggi lagi. Sebagai contoh, monitor dari Java. Selain digunakan untuk primitif dari mekanisme sinkronisasi, kebanyakan Simapur juga dipakai untuk sinkronisasi dalam komunikasi antar device atau perangkat keras. Yang ketiga, Simapur modern. Simapur modern menggunakan dua buah bendera yang berbentuk persegi yang akan digunakan oleh petugas pengirim sinyal berbentuk untuk menggambarkan posisi-posisi yang bisa digunakan menjadi angka dan huruf. Sebenarnya warna bendera tergantung pada asal pesan itu dikirimkan. Jika warna dari darat, maka warna benderanya biru dan putih. Jika dikirimkan dari laut, maka warna benderanya merah dan oranye. Sedangkan di Indonesia, bendera yang umumnya digunakan dalam kegiatan kepramukaan yang berwarna merah dan oranye, namun sebenarnya bentuk warna bendera itu sendiri tidak terlalu penting untuk hanya sekedar tanda agar pesan itu lebih mudah disampaikan. Yang keempat, kegunaan Simapur. Yang pertama, menyampaikan berita dengan sepasang bendera Simapur dengan cara bendera tersebut diikatkan pada tongkat pendek dan dipegang menggunakan kedua tangan. Huruf dan angka disampaikan dengan pengaturan gerakan sepasang bendera tersebut. Untuk menyampaikan berita jarak jauh sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua atau bisa dilihat dengan mata, tapi di saat ini sudah jarang dan hampir tidak pernah lagi digunakan, walaupun terkadang masih berguna dalam keadaan darurat. 5. Prinsip Simapur. Berikut ini merupakan simbol-simbol dalam Simapur yang diterjemahkan menjadi huruf dan angka. Untuk merumuskan sandi angka, sebelum memulai sandi, maka harus diawali dengan sandi pula, nomor, dan jika ingin kembali membuat sandi huruf, maka patut membuat sinyal J. Beberapa sandi lainnya yang sudah biasa digunakan dalam Simapur adalah UR untuk berita siap dimulai, K siap menerima berita, E 8 kali, error atau ada kesalahan, INI untuk ulangi, A sampai R berita selesai, R dapat menerima dengan baik, A sampai S tunggu, M sampai K geser kanan, M sampai L geser kiri. 6. Prosedur mengirim atau menerima isyarat Simapur.
Untuk pengirim, 1. Memanggil, minta perhatian kepada penerima dengan isyarat VE, 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 dan seterusnya, atau yang lebih mudah dan sering digunakan UR, 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 dan seterusnya. Tanda hubung dengan isyarat interval. 2. Jika sudah ada jawaban K atau siap, segera kirim berita kata demi kata lalu duduk dengan isyarat spasi atau interval. Apabila selesai pengiriman kata tidak dijawab dengan C atau A, maka ulangi kata terakhir. 3. Karena diminta untuk berpindah tempat, maka pindahlah tempat yang sekiranya lebih mudah dilihat oleh penerima. 4. Untuk memulai pengirim karakter, angka atau nomor harus didahului isyarat angka, yaitu 45. Kemudian kirim angka atau nomor dan sesudah selesai tutup dengan isyarat huruf 47N untuk kembali ke pengiriman karakter huruf. 5. Apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman isyarat, kirim tanda pembatalan atau salah, yaitu 37. Kemudian ulang kata terakhir. 6. Apabila pesan atau berita sudah selesai, maka kirim syarat AR, 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 dan seterusnya. Untuk penerima, 1. Menjawab siap K, dan apabila belum siap, kirim tunggu K. 2. Mengirim isyarat A atau C apabila mengerti untuk setiap kata. 3. Bila karena suatu hal menghendaki pengiriman untuk berpindah tempat, silangkan bendera di atas kepala. 4. Mengulangi setiap angka yang telah dikirim sebagai tanda mengerti. 5. Penerima menjawab dengan R, yaitu tanda berita telah diterima dan dimengerti. Memasuki topik yang ke-7, cara mudah belajar Simapur. Salah satu cara yang mudah untuk menghafalkan kode Simapur ialah dengan metode jarum jam. Letak tangan disusun dalam lingkaran dengan diberi nomor, seperti pada gambar berikut. Itu tadi sedikit materi tentang Simapur. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.